Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang hukum perizinan, khususnya terkait dengan masalah persyaratan perizinan. Kita tahu bersama bahwa izin itu sendiri bertujuan sebagai syarat administrasi karena izin itu bersifat hukum publik, bukan perdata namun juga bukan pidana, yang terkait dengan kepentingan umum, sepihak dan mengikat, sehingga apabila timbul sengketa hukum dari perizinan, maka penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Ini saya sudah singgung ketika pada saat saya membuat video hukum perizinan untuk pertemuan pertama, bahwa sangat erat keterkaitannya antara hukum administrasi negara sebagai induknya, kemudian hukum perizinan sebagai salah satu produk dari administrasi negara itu sendiri, kemudian tentang peradilan tata usaha negara sebagai lembaga untuk menangani sengketa jika ada permasalahan terkait dengan masalah izin. Sekali lagi, tujuan izin itu adalah sebagai sarana hukum administrasi, karena itu hukum itu bersifat publik, bukan perdata, namun juga bukan pidana yang terkait dengan kepentingan umum. Kemudian kalau kita lihat, fungsi izin itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sebagai instrumen pemerintah. Jelas bahwa dengan izin pemerintah mempunyai sarana dalam mengendalikan dan dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku masyarakat, khususnya yang terkait dengan masalah perizinan. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah yuridis preventif, artinya adalah izin terkait dengan masalah pencegahan secara hukum. Kenapa fungsi izin sebagai yuridis preventif? Karena izin itu mengendalikan sehingga sifatnya adalah melakukan pencegahan. Kemudian ketiga adalah pengendalian, jelas karena izin itu untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Kemudian koordinasi. Fungsi izin adalah koordinasi, artinya bahwa di sini terjadi koordinasi antara satu lembaga dengan lembaga lain, satu instansi dengan instansi lain, karena berkaitan dengan masalah izin tidak hanya satu sektor saja, tapi bisa merupakan lintas sektoral. Kemudian yang terakhir, fungsi izin adalah sebagai pengawasan publik, karena mengenai administrasi sehingga masyarakat mempunyai hak untuk mengawasi kinerja pemerintah melalui pemberian izin yang diberikan oleh pemerintah. Artinya masyarakat bisa melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah khususnya terkait dengan masalah pemberian izin. Wewenang pemberian izin. Kalau kita bicara, berarti kita bicara asas legalitas, yaitu penyelenggaraan pemerintah didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Artinya bahwa pemerintah itu terikat dengan peraturan yang sudah ada. Pemerintah tidak boleh sewenang-wenang. Kemudian kalau kita berbicara tentang sumber kewenangan, maka terbagi menjadi tiga, yaitu atribusi, kemudian delegasi, dan terakhir adalah mandat. Apa itu atribusi? Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, ketika suatu peraturan perundang-undangan terbentuk dan dalam peraturan perundang-undangan di situ ditentukan adanya sebuah kewenangan pemerintah yang baru, itu yang disebut dengan atribusi. Kemudian yang kedua adalah delegasi. Delegasi adalah penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah. Jadi delegasi itu adalah penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah. Kemudian mandat, suatu organ pemerintah yang mengizinkan kewenangan dijalankan oleh orang lain atas namanya. Mandat ini artinya organ pemerintah memberikan mandat kepada sebuah lembaga untuk menjalankan fungsi pemerintahan atas nama pemerintahan. Misal, pemerintah memberikan mandat kepada lembaga X untuk melaksanakan program penghijauan atau reboisasi yang ada di hutan. Nah, itu kemudian itu disebut mandat, artinya ada kewenangan yang diserahkan yang harusnya tugas pemerintah, tetapi kewenangan itu diserahkan kepada lembaga lain. Sehingga lembaga lain itu bekerja untuk dan atas nama pemerintah. Persyaratan
ketika kita berbicara izin, maka kita berbicara mengenai persyaratan. Apa itu persyaratan izin? Yaitu izin diberikan setelah satu, memenuhi persyaratan administratif. Yang kedua, memenuhi persyaratan yuridis. Yang ketiga, memenuhi persyaratan teknis, yaitu persyaratan waktu dan tempat. Kemudian, apa itu persyaratan administrasi? Persyaratan administrasi diperlukan dalam pemenuhan aspek tata usaha sebagai dasar pengajuan izin yang dituangkan dalam formulir permohonan izin. Jadi sekali lagi, persyaratan administrasi diperlukan dalam pemenuhan aspek tata usahaan sebagai dasar pengajuan izin yang dituangkan dalam formulir permohonan izin. Jadi kalau kita suatu saat mengajukan permohonan izin tertentu, maka sebelumnya kita harus memenuhi persyaratan administrasi, yaitu kita harus mengajukan dalam bentuk mengisi formulir. Biasanya dalam setiap perizinan itu sudah ada formulir yang harus diisi. Nah, dalam formulir itu akan ketahuan siapa subjek hukumnya, apa maksudnya, kemudian persyaratan-persyaratan harus dipenuhi oleh pemohon itu tercantum dalam formulir tersebut. Itu disebut sebagai persyaratan administratif. Kemudian yang kedua adalah persyaratan yuridis. Persyaratan yuridis itu persyaratan yang diperlukan untuk pemenuhan aspek keabsahan dalam suatu usaha atau kegiatan. Nah, apa yang dimaksud dengan persyaratan yuridis di sini? Persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu usaha. Nah, kalau kita bicara aspek yuridis, berarti kita bicara tentang syarat-syaratnya, kita bicara tentang aturan-aturan yang terkait dengan suatu perizinan yang harus dipenuhi. Ketika tidak dipenuhi oleh pemohon, maka secara yuridis permohonan izin itu bisa ditolak. Kemudian persyaratan teknis, persyaratan menunjang kegiatan yang ada dalam lapangan. Nah, kemudian persyaratan waktu dan biaya. Izin wajib diterbitkan paling lama sesuai dengan waktu yang diperlukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal pemberian izin melampaui batas waktu penerbitan izin ditentukan, permohonan izin dianggap ditolak. Nah, sekali lagi, kalau kita berbicara tentang persyaratan waktu dan biaya, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Pertama, izin wajib diterbitkan paling lambat sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Artinya apa? Ketika izin ini diberlakukan, permohonan izin ini diberlakukan, maka pemohon izin itu harus mendapatkan kepastian berapa lama waktu nunggu yang akan dia waktu yang akan dia tunggu untuk dapat memastikan apakah permohonan izinnya ini diterima atau ditolak. Tentunya persyaratan atau proses pemberian izin ini harus sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, terus bagaimana Pak? Ketika waktu yang sudah diberikan oleh undang-undang ternyata lewat batas waktunya. Nah, ketika sudah lewat batas waktunya, maka kita mengambil sebuah teori yang terkenal dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang disebut dengan teori fiktif negatif. Apa itu teori fiktif negatif? Teori fiktif negatif mengatakan adalah apabila ketika jangka waktu tertentu pejabat tata usaha negara seharusnya mengeluarkan sebuah putusan, entah itu menerima atau menolak sebuah permohonan, tetapi ketika batas waktu itu lewat dan pejabat itu diam, artinya tidak mengeluarkan putusan apa-apa, maka diamnya pejabat publik tersebut dianggap sudah mengeluarkan keputusan berupa penolakan. Inilah yang disebut dengan teori fiktif negatif. Nah, teori fiktif negatif ini bisa dijadikan sebagai dasar atau objek gugatan untuk mengajukan gugatan ke peradilan tata usaha negara. Jadi sekali lagi, ketika kita mengajukan permohonan izin dan kita tahu bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan izin tersebut akan diproses misal paling lama 30 hari sejak pengajuan. Lewat 30 hari dan kita tidak mendapatkan kepastian apakah permohonan izin kita itu diterima atau ditolak,
maka sudah sepantasnya kita menggunakan teori fiktif negatif. Sekali lagi, apa itu teori fiktif negatif? Teori fiktif negatif adalah diamnya pejabat publik yang seharusnya mengeluarkan sebuah putusan, tetapi karena tidak mengeluarkan putusan, maka diamnya itu dianggap sudah mengeluarkan putusan, dan putusan itu berupa penolakan. Dan ini bisa dijadikan sebagai dasar gugatan kepada peradilan tata usaha negara atau sebagai objek gugatan. Oke. Kemudian terkait dengan masalah biaya, setiap pengurusan izin wajib mencantumkan biaya secara jelas, pasti dan terbuka yang harus dibayar oleh pemohon izin. Besaran biaya yang dipungut dari pemohon izin harus wajar, proporsional, dan tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Sedangkan yang ketiga, pembiayaan dalam permohonan izin didasarkan pada pengeluaran real untuk kegiatan pemeriksaan dokumen dan atau pemeriksaan lapangan. Kita tahu dulu sebelum adanya OSS, dulu perizinan itu harus melewati berapa instansi, berapa loket, dan sebagainya. Sehingga banyak menguras energi, waktu, biaya, dan sebagainya. Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan menyelenggarakan OSS, maka banyak waktu, banyak tenaga, banyak biaya yang terpangkas. Masyarakat dalam mengajukan permohonan izin sudah sangat terbantu dengan adanya efisiensi biaya, efisiensi waktu, dan tenaga. Kenapa? Karena ini yang dihindarkan oleh pemerintah. Jangan sampai ketika mengurus masalah perizinan banyak biaya-biaya siluman yang nantinya akan memberatkan masyarakat sebagai pemohon izin. Sehingga pemerintah sudah sangat tepat mengeluarkan kebijakan OSS untuk meminimalisasi pengeluaran-pengeluaran yang dianggap tidak perlu, sehingga pada akhirnya memberikan keleluasaan kepada masyarakat, kepada warga negara untuk mengurus perizinan tanpa memikirkan biaya-biaya yang tidak terduga lainnya atau biaya-biaya yang tidak resmi yang pada akhirnya memberatkan warga negara sebagai pemohon. Sekali lagi, pemerintah melalui program OSS sudah sangat membantu masyarakat dalam memangkas, dalam mengefisiensi masalah waktu, masalah tenaga, masalah pikiran, sehingga permohonan atau pengajuan perizinan bisa disederhanakan yang pada akhirnya memberikan keuntungan maksimal kepada masyarakat sebagai pemohon. Oke, saya pikir demikian video pembelajaran terkait dengan masalah persyaratan perizinan. Kita akan lanjutkan video pembelajaran di kesempatan lainnya dengan materi lainnya masih dalam hukum perizinan. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.